Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu, sehingga akhirnya dapat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Jadi judul hari ini adalah Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih, apa tujuannya? Mari kita coba lihat tujuannya. Tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anak dapat menyadari akan peran sekolah bagi perkembangan saya. Jadi melalui pembelajaran ini, anak-anak dapat menyadari akan peran sekolah bagi perkembanganku, perkembangan saya, sehingga diharapkan mampu mengusahakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan di sekolah. Itu tujuannya, ya, tujuannya. Jadi tujuannya adalah anak-anak dapat menyadari akan peran sekolah bagi perkembangan saya, sehingga nantinya saya mampu mengusahakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan di sekolah. Itu tujuannya. Ngerti ya anak-anak ya tujuannya ya? Baik. Lalu model penilaian. Model penilaian yang pertama adalah keaktifan. Bagaimana anak-anak nanti absen, ya, absen lewat WA ataupun juga lewat, ya, lewat komentar di YouTube. Jadi absennya, keaktifan adalah bagaimana anak-anak mengikuti pembelajaran dengan absen yang dilakukan di komentar YouTube bahwa saya hadir untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sikap. Bagaimana anak-anak selalu ikut dalam proses pembelajaran, tidak disambil lalu, tidak hanya ditunjuk pada tugasnya, tidak, tetapi melalui proses dari awal, tengah, hingga akhir nanti. Itu adalah berkaitan dengan sikap. Lalu yang ketiga adalah tugas. Bagaimana nanti setelah proses pembelajaran ini selesai, ada tugas yang bisa dikerjakan oleh anak-anak sehingga secepatnya untuk dikirim, sehingga akhirnya dapat nilai, ya, sehingga akhirnya anak-anak mendapatkan nilai pengetahuan maupun juga keterampilan yang lainnya. Ini tujuan dan penilaian ketika kita belajar dengan judul Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan sekaligus juga model penilaian, mari kita akan melihat latar belakang ketika kita belajar dengan judul Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih, hingga saat ini kita semua mengakui bahwa lembaga pendidikan baik formal, informal maupun non formal atau tanda kutip sekolah mempunyai peran yang strategis dalam membantu proses
pembentukan diri seseorang. Jadi mempunyai peran yang strategis dalam membantu proses pembentukan diri seseorang. Bahkan tidak jarang banyak orang tua yang seolah mengandalkan sekolah sebagai wadah utama pembinaan anak-anaknya. Tentu hal ini tidak adil anak-anak yang terkasih, sebab pendidik utama dan terutama adalah orang tua. Sekolah hanya bersifat membantu. Ya, sekolah hanya bersifat membantu. Tetapi sejalan dengan perkembangan profesionalisme di dalam segala bidang, sekolah akhirnya menjadi tumpuan utama. Kenyataan ini memang benar adanya anak-anak. Sekolah menjadi tempat orang mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, keterampilan untuk hidup di tengah masyarakat. Ini yang terjadi. Maka semua orang sangat terbantu memperkembangkan diri berkat sekolah. Lah, apa yang dimaksud dengan sekolah? Tentu meliputi banyak aspek sekolah itu. Yang pertama, sarana dan prasarananya bagaimana, terutama manusia yang ada di dalamnya. Merekalah yang berperan lebih banyak dalam proses pembentukan diri. Mereka masing-masing mempunyai peran yang tidak pernah dapat dilupakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mereka itu siapa? Ada kepala sekolah, ada wakilnya, ada guru dan karyawannya. Maka anak-anak yang terkasih, dalam kitab suci pun tidak digambarkan secara jelas apakah Yesus bersekolah atau tidak. Ya kan? Dalam kitab suci tidak digambarkan secara jelas apakah Yesus bersekolah atau tidak. Tetapi yang jelas adalah Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Jadi yang jelas adalah Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung di Bait Allah, Yesus menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Yesus menjadi pribadi yang pembelajar. Jadi Yesus menjadi pribadi yang pembelajar. Dan melalui belajar itu hikmatnya bertambah besar. Semangatnya untuk belajar tidak terhalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya. Meskipun ya kan, Yesus dari latar belakang tukang kayu, mungkin tanda kutip juga orang yang dari keluarga berkekurangan. Tetapi apa? Yesus senantiasa menjadi pribadi yang pembelajar. Lah, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen menegaskan pentingnya pendidikan atau sekolah. Ya, itulah anak-anak yang terkasih, latar belakang ketika kita belajar dengan tema, dengan judul peran sekolah bagi perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini kita akan doa pembuka. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah sumber segala pengetahuan dan kebenaran. Kami bersyukur kepadamu karena kami kau beri kesempatan belajar di sekolah ini meskipun lewat pembelajaran daring. Bimbinglah kami agar kami dapat belajar dengan baik, terutama agar melalui pengetahuan yang kami peroleh, kami dapat memperkembangkan diri secara benar, sehingga hidup kami dapat berguna bagi semua orang yang membutuhkan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak tentu tidak asing, ya kan, dengan lirik lagu Guru Bak Pelita. Ya, ini, ya, anak-anak tidak asing dengan judul lagu Guru Bak Pelita. Ya. Maka anak-anak mari kita bernyanyi, ya. Kita bernyanyi meskipun suaranya Pak Endi sumbang-sumbang, fales-fales, tetapi mari kita belajar bernyanyi bersama-sama, ya. Supaya apa? Nanti menjadi suara yang baik. Judulnya adalah Guru Bak Pelita. Ya, judulnya adalah Guru Bak Pelita. Mari kita bersama-sama bernyanyi, ya. Mengikuti supaya kita lebih harmonis, supaya kita dapat mengerti, ya, memahami maksud kita belajar dari peran sekolah bagi perkembanganku. Lagunya seperti ini. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Terima kasih Bapak Guru, terima kasih Ibu Guru, jasamu ku kenang selalu. Bisa ya anak-anak ya? Ya, bisa ya. Lagunya mudah kok. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagi supaya kita ya mengingat, ya, mengingat ketika kita belajar di sekolah. Maka mari kita bernyanyi bersama-sama, ya. Lagunya mudah, enak, ya, sangat menarik nanti syair-syairnya. Maka mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kita bisa menulis, kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa?
kita bisa tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru Pak Pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Terima kasih Bapak Guru, terima kasih Ibu Guru, jasamu ku kenang selalu. Terima kasih Bapak Guru, terima kasih Ibu Guru, jasamu ku kenang selalu. Jasamu kenang selalu. Nah, anak-anak yang terkasih, kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Ya kan? Karena guru. Ya kan? Mungkin orang tua, ya. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa yuk? Dari bapak atau ibu guru. Ya, maka di bawahnya Guru Bak Pelita, penarang dalam gulita, jasamu tiada tara. Maka terima kasih Bapak Guru, terima kasih Ibu Guru, jasamu ku kenang selalu. Inilah anak-anak yang terkasih, syair lagu Guru Bak Pelita luar biasa. Luar biasa. Maka anak-anak yang terkasih, supaya anak-anak bisa memahami syair dari lagu Bak Guru Bak Pelita ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak lihat atau kerjakan. Yang pertama adalah, sekarang anak-anak sudah di SMP, ya kan? Sekarang anak-anak sudah di SMP. Ingat-ingat kembali satu pengalaman yang paling menyenangkan, ya, satu pengalaman yang paling menyenangkan dan satu pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat anak-anak di SD. Jadi ingat, satu pengalaman yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan saat di SD. Silahkan kalian tulis. Ya. Lalu yang kedua adalah, mata pelajaran apa saja yang kamu terima pada kelas 7 saat ini. Jadi mata pelajaran apa saja yang kamu terima, anak-anak terima pada kelas 7 saat ini. Kira-kira apa tujuan mata pelajaran itu diberikan? Kira-kira apa sih tujuan? Misalkan agama, itu tujuannya apa kira-kira menurut anak-anak? Lalu olahraga, apa tujuannya? Sampai pada bahasa Lampung, apa tujuannya kira-kira?
Lalu yang ketiga adalah dari berbagai mata pelajaran yang ada 11 mata pelajaran, manakah yang dirasa tidak berguna dan manakah yang paling berguna. Jadi dari 11 mata pelajaran di SMP ini, mana sih yang dirasa tidak berguna? Lalu di mana yang paling berguna? Lalu yang keempat adalah siapa saja orang-orang di lingkungan sekolah yang berperan dalam memperkembangkan diri kalian. Jadi yang keempat adalah siapa saja orang-orang yang di lingkungan sekolah yang berperan dalam memperkembangkan diri kalian. Apa peran yang mereka berikan? Paham ya anak-anak ya? Jadi ada 4 soal. Mudah, karena apa? Ini kita sudah mengalaminya. Ya, kita sudah mengalaminya, sudah terlibat di dalamnya. Tinggal anak-anak menuliskan, lalu difoto, dikirim lewat WA atau lewat Classroom supaya anak-anak dapat nilai pengetahuan. Paham ya anak-anak ya? Baik. Anak-anak harapannya mengerti, paham, karena anak-anak sudah terlibat, sudah masuk di dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, mendampingi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini Engkau menyadarkan kami betapa pentingnya kami bersekolah, meskipun saat ini kami lalui dengan daring ataupun juga tatap muka, meskipun masih terbatas. Semoga kami mempunyai ketekunan dan tanggung jawab untuk senantiasa belajar dengan baik demi masa depan kami dan keluarga kami. Semoga berkat-Mu melimpah pula bagi semua orang yang membantu kami di sekolah kami ini. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa tugas kalian secepatnya ditulis dan dikirim ke Bapak supaya kalian mendapatkan nilai pengetahuan. Terima kasih dan berkat Tuhan untuk semua.